Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat? Alhamdulillah, Pak. Terima kasih ya kalau semuanya dalam keadaan sehat. Jadi hari ini Bapak diminta oleh panitia IPM untuk menyampaikan materi AMT ya, Achievement Motivation ya. Yang pertama yang akan disampaikan kali ini adalah sebagai pelajar Muhammadiyah tentu kita ingin menjadi pelajar yang terbaik. Bapak kasih tagline di sini IPM-nya di sini adalah IPM juara ya. Sama juara ya karena terus bergerak untuk memberikan perubahan. Khususnya mungkin pengurus IPM, ada yang pernah dengar kata achievement nggak? Apa itu achievement? Prestasi atau pencapaian, Pak? Ya apa? Pencapaian atau prestasi. Oke, ya. Achievement itu bisa diartikan prestasi ya. Jadi achievement bisa diartikan prestasi atau hasil yang diperoleh. Achievement juga itu bisa diartikan sukses ya. Siang ini Bapak akan menyampaikan motivasi agar semua bisa mencapai cita-citanya, agar semua bisa mencapai sukses. Jadi ya, achievement and motivation ya, raihan yang akan dicapai dan motivasinya. Biasanya achievement ini, AMT ini, achievement motivation itu biasanya itu materinya khusus satu. Ya, baik lanjut ke slide selanjutnya. Silakan digeser. Oke. Sekarang ini salah ya. Salah bukan masalah. Menyerah tanda kalah. Ada nggak di antara kita yang belum pernah berbuat salah? Anun pernah berbuat salah nggak? Pernah, Pak, pasti. Pasti ya. Kayla Silmi pernah berbuat salah? Ambil ngabsen lah ini mah ya. Kayla Silmi ini pernah berbuat salah nggak? Pernah. Oh, pernah. Di sini ada Harika ya. Harika boleh kasih contoh pernah berbuat salah apa? Satu aja contohnya. Mbak, pernah nggak berbuat salah sendiri, orang tua, adik, kakak? Pernah nggak? Jangan bukan Harika, coba. Pernah. Misal, Numpahin gelas misalnya. oh, numpain gelas. Itu pernah atau sering numpain gelas? Kadang-kadang. Ya. Kadang-kadang ya. Coba ini ada Aliza ya. Alia SJ. Nah, coba Bapak nggak tahu ini. Alia SJ. Pernah nggak berbuat salah pada orang tua? Ya, Pak. Pernah berbuat salah pada orang tua? Pernah. Pernah nggak kita melakukan kesalahan dan itu membuat malu gitu ya, berkepanjangan. Bahkan kalau mau ketemu lagi sama orang itu cukup malu gitu. Pernah nggak? Coba siapa ya di sini? Bapak minta pendapat siapa ya? Siapa nih? Seren Jahra nih, Seren Jahra. Pernah nggak berbuat salah sampai kita tuh malu gitu ya, hampir wah gimana gitu. Pernah nggak? Pernah? Jahra? Seren Jahra pernah tidak? Pernah ya. Jadi pada dasarnya manusia itu pernah berbuat salah. Ini karena sekarang akan lagi daring ya. Pernah nggak kalian hadir tetapi sebenarnya tidak hadir? Pernah nggak? Jadi lagi pelajaran, kelihatan hadir padahal sebenarnya tidak hadir. Pernah tidak? Jadi hadir online padahal sebenarnya sedang ke belakang, gitu, sedang makan-makan. Itunya di off cam saja. Pasti pernah ya. Ya, pasti semuanya pernah mengalami itu. Atau begini, saya sebenarnya bercita-cita ingin hafal Al-Quran juz 30 di tahun ini. Ternyata jangankan juz 30, setengah juznya saja nggak tercapai. Pas dilihat lagi, jangankan setengah juz, seperempatnya aja nggak tercapai. Pas dilihat lagi, jangankan seperempat, surat An-Naba saja dibolak-balik nggak hafal-hafal. Wah, ini gimana ya? Saya pernah berbuat salah, tidak bisa nyampe target. Apalagi misalkan kita pernah membentak adik, kakak, orang tua,
Pasti ada perasaan bersalah dalam diri kita itu. Jadi pada dasarnya sebenarnya ketika kita berbuat salah itu bukan masalah. Bukan masalah. Kenapa ketika kita berbuat salah bukan masalah? Oke, kita buka slide selanjutnya ya. Karena keliru akhirnya jadi tahu. Nah, sebelumnya lagi, coba. Nah ini, oke. Semua yang kita lakukan itu mesti ngandung resiko ya. Sekarang kalian sedang sekolah, ada risikonya. Yang putus sekolah emang tidak ada risiko. Oh, ada juga yang putus sekolah juga ada risikonya. Temannya sedikit, ilmunya tidak nambah, walaupun kelihatannya enak-enak saja. Kata siapa? Kadang orang yang tidak sekolah itu dia stres ya. Kenapa stres? Karena tidak bisa menyalurkan potensi. Hidup ada risikonya. Meninggal pun ada risikonya. Apa risiko meninggal? Kalau meninggal berarti kan tidak bisa berbuat amal baik lagi. Jadi tidak ada selama kita hidup ini hal yang tidak ada risikonya. Jadi dipastikan semua orang itu pasti berbuat salah. Kenapa? Karena dalam kehidupan keseharian kita pasti menemukan resiko dari apapun yang kita lakukan. Terlalu banyak nonton HP, pegang HP seharian, capek, lelah. Jadi pada dasarnya al-insanu mahalul khata. Jadi kadang manusia itu tempat atau suka berbuat salah. Jadi begitu ya dalam kehidupan keseharian itu. Kalian ada yang jadi pengurus IPM, ada resikonya. Tidak jadi pengurus IPM, ada resikonya. Ada yang jadi ketua, resikonya lebih besar. Ada yang jadi sekretaris, resikonya juga lebih besar khusus bidang sekretaris. Dalam kehidupan keseharian itu, apapun pilihannya, mesti ada resiko. Jadi resiko itu akan mengena ke siapa saja dan di mana saja. Nah, karena hidup ini ada resikonya, karena hidup ini pilihan, maka kita harus mempunyai strategi bagaimana caranya agar kita bisa sukses dalam pilihan-pilihan ini. Oke, lanjut ya ke slide selanjutnya. Dan tenang ya, tenang. Kita ternyata berbuat salah itu tidak sendirian ya. Jadi begini, Pak, matematikanya, Ibu, aduh matematikanya susah dikerjain. Bahasa Arabnya bingung, nggak ngerti, nggak mau, malas misalkan. Bahasa Inggrisnya mumet. Ini tugas saja terus, tugas. Sudah saya tinggalkan. Emang kalau meninggalkan tugas, tidak mengerjakan tugas, enak nggak? Misalkan seharian tidak ada aktivitas, diam, ngelamun aja. Dalam jangka waktu lama, tidak ada tugas juga, malah bikin stres. Untuk agar kita bisa fight nih, agar bisa semangat, yang penting adalah coba dulu deh lah, coba dulu. Ada tugas, pokoknya kerjakan dulu. Ternyata harusnya jawabannya 100, kita malah ngejawab 75. Nggak apa-apa, minimal 1 bertambah. Kemudian ada eksplorasi potensi. Jadi kita memaksimalkan potensi kita nih. Yang suka baca, suka nulis, suka menggambar. Akhirnya dengan ada kegiatan memicu kreativitas kita. Dan yang tak kalah penting adalah melatih keberanian. Jadi segala sesuatu coba dulu. Aduh, nggak mau ya saya jadi bendahara IPM. Nanti kalau uangnya hilang gimana? Kalau uangnya hilang. Jadi kan ada uang kas yang hilang, dia harus bertanggung jawab. Berarti di situ muncul keberanian. Walaupun salah, nyimpan uangnya misalkan sembarangan atau kelupaan, tapi itu menimbulkan apa? Menimbulkan melatih keberanian. Dan suatu saat ketika kita beres melakukannya ada kepuasan diri. Sekali lagi, coba dulu aja ya, coba dulu. Jadi kalau ada kegiatan, jangan nyerah dulu. Salah tidak masalah. Yang jadi masalah adalah kalau kalian sudah menyerah. Karena lagi-lagi semua kegiatan itu adalah akan menambah kegiatan kita, akan mengeksplorasi potensi kita, akan memicu kreativitas kita, akan melatih keberanian dan kepuasan diri. Oke, bisa lanjut? Nah, ini adalah peta pikiran kita. Akhirnya kan hari ini kan punya rencana nih. Hari ini saya akan ikut pertemuan Zoom sama Pak Dede, sama IPM. Hari ini saya akan belajar tentang achievement motivation. Akhirnya dalam benak kita itu ada yang harus direncanakan. Makan tadi dibatasi waktunya. Sholat juga zikirnya nggak terlalu lama. Bayangkan kalau hari ini kalian tidak punya rencana. Dari pagi jam 7, jam 9, jam 10, 11, 12, asar sampai malam. Blank. Saya mau ngapainnya hari ini? Bete banget. Kayak gitu. Tapi dibandingkan dengan yang tadi, kita punya peta. Jadi maksud Bapak kayak gini. Saya mau ke Bandung, mau ke Aisyah boarding school. Kemudian pas kalian buka petanya adalah
peta Surabaya, kota Surabaya, nyambung tidak? Ya tidak nyambung. Aktivitas itu penting buat potensi kita, walaupun kadang melelahkan. Kenapa? Karena sederetan aktivitas yang ada dalam diri kita itu akan mempetakan kemana saya harus mengerjakan apa. Ada 5W. Itulah apa? Semakin banyak perencanaan, ada peta konsep, ada peta pemikiran, ada rencana, akan lebih mengisi kehidupan kita dari sama sekali tidak ada rencana. Tuh, tapi kan Pak, ujung-ujungnya kerjakan itu salah terus, nggak jadi masalah. Sekali lagi, salah bukan jadi masalah. Yang jadi masalah adalah ketika apa tadi? Yang jadi masalah adalah ketika menyerah. Ya, susah banget, udah saya give up, saya menyerah saja. Itu adalah masalah. Tetapi ketika mencoba salah, lupa kita nggak sendirian ya, Ananda ya, ada nih semua santriwati baik SMP SMA, kita apa-apa. Jangankan kita manusia biasa. Orang-orang hebat pun pernah melakukan kesalahan. Oke, silakan slide selanjutnya ya. Karena keliru akhirnya tahu. Kalian tahu siapakah makhluk pertama yang berbuat kesalahan? Masih tahu ya? Makhluk pertama yang berbuat kesalahan adalah siapa? Nabi Adam. Jadi Nabi Adam manusia yang pertama kali membuat kesalahan. Kenapa Nabi Adam ini memakan buah khuldiyah? Padahal dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus ini pernah dia lari dari dakwah. Jadi Nabi Yunus ditugaskan oleh Allah kepada kaumnya untuk selalu dakwah, mengajak kebaikan. Karena lelah Nabi Yunus itu ya, karena akhirnya saking beratnya, kemudian Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, pergi. Dia berbuat kesalahan ya, bukannya fight gitu, melawan. Malah aduh saya udah nggak sanggup ini bahasa Bapak. Udah saya pergi saja. Akhirnya kan Nabi Yunus sama Allah dikasih peringatan. Karena punya kesalahan, peringatannya apa? Kalian pasti tahu. Nabi Yunus dimasukkan ke dalam perut ikan. Ikan apa? Ada yang tahu? Nabi Yunus dimasukkan ke ikan apa? Ikan lumba-lumba, ikan lele. Ikan apa? Ya, betul ya, bukan ikan koi ya, tapi ikan paus ya. Jadi Nabi Yunus itu karena membuat kesalahan sama Allah dimasukkan ke dalam ikan paus. Maka diabadikan di Al-Qur'an kalau skalanya dia tidak bertasbih, maka Allah akan abadikan selamanya ada dalam perut ikan. Jadi akhirnya Nabi Yunus tahu kesalahannya, kemudian dia memuji Allah, bertobat kepada Allah, dan akhirnya dia tahu apa yang harus dikerjakan. Ya, salah satu kesalahannya adalah meninggalkan kaumnya. Ini Nabi Zakaria ya. Nabi Zakaria itu dia pernah berbuat salah, yaitu bersembunyi di sebuah pohon ketika menghadapi kaumnya. Nabi Muhammad juga pernah berbuat salah. Misalkan ketika Nabi Muhammad itu ketika datang orang buta ya Umi Maktum ingin diajari agama kepada Nabi. Nah, waktu Nabi itu ceritanya waktu itu Nabi sedang menghadapi dulu para pembesar kafir Quraisy gitu. Nah, kira-kira beginilah kata Rasulullah. Nanti dulu ya. Saya lagi menghadapi para kaum kafir Quraisy nih, ada orang-orang penting di sini. Itu kan Nabi pernah keliru juga ya. Walaupun sebenarnya waktu itu konteksnya bukan Nabi menolak, tapi waktu itu ingin memprioritaskan dulu tamu-tamu yang hadir yang ingin mengetahui ajaran Islam. Tetapi ternyata itu keliru, maka ditegur sama Allah atau Allah ingatkan abasa wa tawalla ang ja'ahul a'ma wa ma yudrika lallahu yazakka aw yadzakara patang pahu dzikra. Jadi waktu itu Rasulullah ditegur, wahai Nabi kira-kira begini kata Allah, kamu tahu nggak siapa sih akan dapat petunjuk, siapa yang akan belajar tentang Islam? Kenapa berpaling terhadap Umi Maktum gitu ya. Jadi sekelas Nabi pun yang maksum, yang terjaga dari kesalahan, maka Allah berikan isyarat bahwa Rasul itu pernah mengambil satu keputusan yang kurang tepat. Jadi karena keliru akhirnya tahu, oh ternyata masalah hidayah itu tidak bergantung kepada jabatan. Hidayah itu bisa masuk ke orang miskin, laki-laki, perempuan, anak, kakek, muda, tua, siapapun bisa dapat hidayah. Belum tentu para pembesar itu bisa dapat hidayah. Kemudian mungkin kalian sudah tahu ya cerita ada kesalahan yang dilakukan bersama-sama. Jadi sampai 1000 tahun manusia, orang-orang di dunia ini mengira pusat alam semesta adalah bumi.
Udah tahu kan teorinya ada geosentris yang diutarakan oleh Aristoteles. Ini 4 abad sebelum Masehi. Padahal sebenarnya waktu itu Aristoteles ini sudah diingatkan oleh yang namanya itu Aristarchus ya. Aristarchus bilang, Aristoteles, orang-orang, sebenarnya pusat alam semesta ini bukan bumi gitu. Tapi waktu itu 4 abad sebelum Masehi pokoknya geosentris. Matahari mengelilingi bumi. Nah, setelah diteliti oleh para ilmuwan sampai hari ini kan, ternyata yang benar bukan geosentris. Yang benar apa? Yang benar adalah heliosentris. Yaitu di mana bumi yang mengelilingi matahari. Jadi karena Aristoteles ini filosof yang terkenal, yang lebih terkenal, sehingga Aristarchus itu nggak begitu diperhatikan. Ya ternyata orang bisa bersama-sama salah gitu ya. Orang bisa bersama-sama salah. Kalian tahu Einstein? Tahu ya? Siapa Einstein? Ya, penemu rumus MC kuadrat ya, yang menemukan rumus bom atom ya, yang kemudian sekarang dengan ada bom lebih kesininya diinikan dengan bom nuklir dan lain sebagainya. Nih, konon katanya Einstein itu pernah bilang begini, seandainya aku tahu kalau bom ini akan dijadikan pembunuh massal digunakan oleh negara untuk membunuh negara lain, lebih baik aku akan jadi tukang sepatu katanya ya. Einstein bilang, lebih baik saya jadi tukang sepatu daripada jadi ilmuwan. Ternyata karya saya itu digunakan oleh pejabat negara, oleh yang berkepentingan untuk menghancurkan umat manusia. Jadi Einstein ini juga pernah merasa bersalah. Kenapa? Ya dia pernah menandatangani MOU. MOU itu surat perjanjian kerjasama dengan Presiden Amerika Serikat Roosevelt. Ya, Roosevelt. Jadi Roosevelt ini pernah bikin perjanjian dengan Einstein ini, tolong bikinkan kira-kira cara membuat bom itu seperti apa. Kemudian setelah ditandatangan, dia menciptakan rumus MC kuadrat itu, digunakanlah bom tersebut untuk menghancurkan Hiroshima ya, dan Hiroshima di mana? Di Jepang. Akhirnya kan hancur lebur, gitu ya. Nah, ini juga konon katanya Einstein ini kan orang yang paling jenius di dunia. Sampai hari ini belum ada yang mengalahkan kejeniusan Einstein. Einstein yang jenius saja pernah salah mengambil keputusan. Jadi sekelas Einstein saja bisa salah, apalagi kita. Jadi kalau misalnya kalian di rumah melakukan sedikit kesalahan, nggak usah khawatir, nggak usah merasa rendah diri. Yang penting kita tahu, saya bersalah. Berarti saya harus melakukan perbaikan. Einstein saja pernah bersalah. Gitu. Jadi akhirnya karena keliru, akhirnya jadi tahu. Saya didapat teguran nih dari guru. Kenapa? Nilai saya anjlok banget. Ternyata karena waktu belajar saya kurang fokus. Saya dikasih tahu oleh mama, kamu tuh tahu nggak kenapa kamu nggak nyuci ya selama 8 bulan di rumah? Tersimpuh malu ya. Biasanya kan kalau lagi di pesantren, ya minimal baju-baju dalam itu di daleman dicuci sendiri. Ini ya lagi PJJ di rumah selama 1 tahun belum pernah nyuci sama sekali. Kita kan nggak enak disalahin sama mama. Tapi akhirnya kita tahu, iya ya. Akhirnya saya tahu bahwa ternyata saya jadi tidak mandiri nih gara-gara PJJ. Jadi keliru itu nggak jadi masalah. Karena suatu saat dengan keliru akhirnya kita jadi tahu. Oke, lanjut ke selanjutnya. Nah, makanya nanti konon katanya manusia itu dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama adalah orang-orang yang terkategorisasi sebagai quitters. Tipe-tipe quitters itu pengen menang cepat, instan. Dia pengennya diibaratkan landai. Pengen hidup itu landai aja, yang nggak ada masalah. Pengennya belajar itu, gimana ya luring daring tuh kayak gini. Ya sudah kuotanya banyak, udah gitu diganggu adik, udah gitu mamahnya pergi-pergian, udah gitu nggak dikasih jajan misalkan ya. Kan saya pengennya gini-gini nih, pengen enteng gitu. Nah, ada orang-orang yang dalam kehidupan seharian itu tipikalnya quitters itu. Pengen kaya cepat gitu. Pengen kaya tapi cepat, pengen pinter instan.
Pengen apa-apa tuh serba jadi. Tahu kan mie instan kan? Kalau mie instan berapa jam sih menyiapkannya? Ada yang pernah menyiapkan mie instan? Namanya juga instan ya. Rasanya enak. Enak karena ada bumbunya. Coba mie instan, bikin bumbunya kalian buang. Tiap hari dimakan. Setiap makan mie instan, bumbunya kalian buang. Tiap hari kalian makan. Gimana rasanya? Pasti bilang, wah, gitu ya. Kenapa? Karena yang bikin enak tuh kan bukan mie-nya. Yang bikin enak tuh apa? Apa? Gratisnya ya, karena ibu yang beli. Yang bikin enak itu kan bumbunya ya. Jadi banyaknya quitters ini pengen cepat, pengen selesai, nggak mau ribet. Nah, ada orang-orang, termasuk kita salah satunya, kadang suka jadi tipikal quitters kan. Nah, sekarang tingkatkan ke yang kedua. Apa tingkatan yang kedua? Katanya ada yang campers. Kalau campers ini ibarat orang mendaki, dia cukup mendaki di tengah-tengah gitu. Cari aman Kalau mendaki diam di landai malu. Masa camping di lapangan. Keren dong, kita camping di tengah hutan. Ayo kita lanjutin ke puncak, ngapain bunuh diri kali, mendingan di sini aja. Aman kok, cari aman. Tipikal yang kedua itu orang-orang yang cari aman gitu ya. Nah, tipikal yang ketiga itu adalah tipikal climber. Kalau pemanjat, dia tuh ngapain sih nggak hidup tuh flat gitu ya. Jalan aja di lantai gini. Nggak menarik. Ayo kita naik sedikit ke bukit. Udah camping kemah di situ sekian hari. Kayaknya kurang seru ya. Enaknya kan kalau kita lihat sunrise ya, sunset, kita naik yuk ke atas, ke puncak. Wah, naik. Tahu nggak di atas ada harimau? Nggak apa-apa. Yang penting kalau dimakan gimana? Masalah makan mah urusan nanti gitu ya. Padahal dia pengennya pokoknya sampai ke puncak. Bapak dulu pernah naik ke Gunung Cikuray. Berangkat capeknya luar biasa. Jam 5 pagi udah balik lagi. Ngapain juga ya. Tapi ada kepuasan tersendiri. Saya pernah mencapai puncak Gunung Cikuray. Nah, itu climber, dia pemanjat. Kata para pembina Muslim, Ananda, adik-adik, sekarang hafalan 2 ayat ya. Kalau yang quitters, siap Bu? Kalau yang campers, Bu, kayaknya saya nambah ya 3 ayat. Kalau yang climber, Bu, saya mau pengen tiap hari itu setengah halaman. Itu tipikal climber. Jadi dia tuh punya tantangan tersendiri. Jadi ada di sekalian, santriwati kok santriwannya nggak ada santri laki-laki di sini. Ada di sekalian, kesalahan itu biasa. Menyerah itu yang jadi masalah. Ternyata kita nggak sendiri loh. Banyak yang berbuat salah. Banyak yang lebih berdosa dari kita. Silakan nanti. Nih, papi, mama, bapak, abah. Waktu kecil pernah berbuat salah nggak? Pasti pernah. Sama waktu di ABS gini loh, pasti orang tua kalian akan bilang, abang mau lebih parah, ibu mau lebih parah. Cuma nggak cerita aja ya, parahnya seperti apa. Nah, nanti pilihannya ke kita adalah mau tipikal yang mana yang tadi ya. Lanjut di slide-nya ya. Untuk menjadi climber ini, maka salah satu langkah yang pertama adalah kita harus punya visi besar ya. Visi besar itu kira-kira cita-cita yang hebat lah gitu ya. Agar kita bisa menikmati proses. Inilah contoh singkatnya. Pernah nggak kita sampai sengaja-sengaja bisa bangun pagi, sengaja-sengaja menyiapkan fisik, tubuh, karena menginginkan sesuatu yang menurut kita itu sangat berharga? Pernah kan? Sampai, saya pengen bergadang begini, karena menurut kita ini sangat berharga. Gitu. Kenapa? Karena kita punya visi ya, punya visi yang ingin dicapai. Nah, climbers ini bukan tipikal yang instan. Tiba-tiba ngeliat ini pengen, ngeliat itu pengen. Dia merencanakan sesuatu yang besar di hadapannya. Dalam 1 minggu ini saya ingin ini, dalam 1 bulan ini saya ingin ini. Jadi kalian mempunyai visi-visi yang sudah disiapkan. Misalkan gini, di semester ini saya ingin mencapai ini. Nah, tipikal climber tersebut dia tahu dia harus kemana, apa yang akan dia kerjakan. Kalau quitter itu motivasinya rendah gitu ya, motivasinya rendah. Nah, climber itu punya visi besar. Jadi visinya hebat gitu ya. Makanya tentukan target untuk jadi seorang climber itu, tentukan target. Apa target yang akan kalian capai hari ini, minggu ini, bulan ini, semester ini? Bentar lagi kan saum ya, tanggal 14 April ya. Nih jelang
tanggal 13-14 April saya harus sudah menyelesaikan apa. Tipikal climber itu tipikal yang visioner, visinya jelas. Biasanya pengurus-pengurus IPM itu punya visi misi sesuai bidangnya, akan bikin program ini, kegiatan ini. Kalau saya ingin menyukseskan kegiatan ini, program ini saya harus sehat kan. Saya harus banyak baca, saya harus banyak tanya, saya harus banyak musyawarah. Makanya tipikal climber itu biasanya ada di diri seorang aktivis kayak kalian nih. Kalian yang hadir semuanya di sini kan aktivis semua ya, aktivis di IPM. Biasanya kita akan dituntut oleh anggota, oleh umat, oleh ayah, oleh ibu, oleh Allah terutama untuk memberikan yang terbaik. Nah, biasanya orang-orang seperti itulah yang akan jadi climbers. Orang-orang yang mempunyai visi-visi yang sangat besar. Gitu. Maka silakan bikin visi yang hebat, salurkan di IPM. Kalian tentukan. Kalian yang di kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, saya punya target ini. Nah, insya Allah akan jadi climbers. Ini kan baru pertemuan pertama ya, Bapak ngisi AMT ya. Nanti suatu saat kalau ada acara lagi, Bapak akan turunkan ke langkah-langkah yang lebih real. Ini baru pemantik saja. Bahwa ternyata di samping kesalahan yang pernah kita buat, itu ada potensi yang besar kita untuk kontrol Z, untuk kembali mengando kesalahan kita, menghapus kesalahan kita, dan pada akhirnya kita melakukan kebaikan. Maka kalau dalam para ulama itu kan ada rumus 3M ya. 1 muhasabah. Ini sekarang kita lagi muhasabah. Yang kedua adalah yang keduanya adalah mujahadah. Mujahadah itu bersungguh-sungguh. Yang ketiga adalah muahadah. Apa itu muahadah? Muahadah itu komitmen. Jadi seorang climber itu dia akan menimbang-nimbang dirinya, menghisab dirinya 8 bulan ke belakang, 1 tahun ke belakang selama PJJ, saya sudah melakukan kesalahan apa, sudah melakukan banyak kebaikan apa. Setelah itu, dia akan memperbaiki dirinya, mujahadah. Dan dia punya komitmen, muahadah. Saya harus konsisten. Konsistenlah kalian di IPM. Ya, konsistenlah kalian di IPM. Konsistenlah minta doa kepada orang tua, minta doa kepada ibu bapak guru di sini, para pembina. Dan terutama yang tidak kalahnya adalah berdoa kepada Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya sebenarnya sedang berjuang di jalan-Mu. Lanjutkan. Nah, makanya menyerah no way ya. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Jadi kadang sekali salah, 2 kali salah, 3 udah. Biasanya kan kalau kita gitu ya. Dikasih sekali tantangan, siap. Ya, dikerjakan. 2 kali. Ya Bu, 3 kali. Ya Pak, 4 kali. Gimana sih banyak semet? 5 kali. Banyak ting. Wah gitu. Akhirnya kan kita gitu. Jadi mental kita itu kadang lebih quitter gitu, lebih camper aja. Pengennya cari aman. Nah, siang ini Bapak tantang kalian harus jadi seperti climbers itu ya. Penuh semangat. Pak, apakah orang yang seperti itu akan sukses? Ya. Sekali lagi, proses tidak akan mengkhianati hasil. Kalian susah menghafal 5 ayat. Diulang-ulang, perlu sampai 5 bulan diulang-ulang. Nanti Allah akan ngasih hidayah, suatu saat kalian akan mudah menghafal. Kenapa? Karena Allah memperhatikan usaha kita. Rumus hidup yang Bapak alami, fa inna ma'al usri yusron. Kalau dikasih sulit pasti mudah. Tapi sebaliknya, kalau kalian dikasih enak, makan tinggal baju tinggal pakai, internet tidak pernah habis, orang tua tidak pernah negur, pokoknya segala serba enak aja. Nanti suatu saat di masa depan kita akan kesulitan. Kenapa? Karena kita dimanjakan dengan keadaan. Nah, walaupun kalian dimanjakan dengan keadaan, jangan mau dimanjakan. Kalian harus bangkit. Saya harus berubah. Kayak gitu. Jadi jangan menyerah. Oke, kita akan lihat ya contohnya bagaimana tipikal orang yang climber akhirnya dia sukses. Di slide selanjutnya. Oke, nih. Ada yang tahu? Kalian pernah dengar merek mobil motor Honda? Pernah, Bapak cek ya. Sini sambil ngabisin aja. Siapa tahu ada yang lagi ngelamun.
Nadipa Haryanti. Mana Nadipa? Halo, bisa di-unmute Nadipa? Nadipa bisa di-unmute? Bapak manggil berdasarkan rename di Zoom-nya ya. Nadipa Haryanti. Yang berkacamata, ya? Iya, Pak. Nadipa kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10. Nadipa di rumah ada motor nggak? Ada. Apa mereknya? Scoopy. Scoopy. Itu merek apa? Honda apa Yamaha? Nggak tahu. Oh, enggak tahu. Ada yang tahu di sini Scoopy merek dari motor apa? Honda, Pak. Honda, ya. Kebetulan nih, Nadipa ya. Kita lihat Honda. Siapa Honda itu? Honda itu kan bukan nama motor ya. Honda itu nama orang ya, penemunya. Coba kita lihat di slide-nya. Ini keliru semakin laku. Jadi, dulu Honda ini kan dia orang Jepang. Pernah dia bikin ring piston. Ring piston itu alat untuk memperbaiki kinerja mesin mobil lah gitu ya, kinerja mesin motor. Jadi ring piston ini digunakan untuk istilahnya Pak Honda ini. Aduh, saya Bapak nih mau bikin ring piston mau diajukan ke Toyota. Aduh, kan kita nggak punya uang bang gitu ya. Ayah, ya sudah gadaikan saja perhiasan ibu. Kemudian semua perhiasan istrinya digadaikan oleh Honda ini, oleh orang Jepang. Kemudian dibikinlah ring piston tersebut, kemudian diajukan ke Toyota. Kalian tahu nggak, uang hasil gadai perhiasan istrinya, hasilnya ditolak mentah-mentah oleh Toyota itu. Kira-kira gini. Kemudian Honda ini dia menyempurnakan lagi penemuannya, disempurnakan jadi selama 2 tahun. 2 tahun kan bukan waktu yang sebentar, walaupun sempat ditolak. Akhirnya diterima Toyota. Kalian bayangkan ya, sedang udah diterima proposalnya, ring pistonnya sudah mulai diterima oleh pabrik Toyota. Tiba-tiba waktu itu ada kejadian kan lagi perang dunia. Jepang itu lagi diserang. Maka produksinya terhenti. Bayangkan. Pertama kali modal gadai perhiasan istrinya ditolak. Yang kedua, walaupun sudah diterima, akhirnya berhenti karena lagi keadaan perang. Honda ini nggak berhenti di situ. Biar salah, bukan masalah. Dia terus bekerja. Kerja keras. Akhirnya dia dengan modal pinjam sana, pinjam sini, kemudian dengan komunikasi sana, komunikasi sini, bikin kolaborasi dengan, akhirnya dia bisa membuat pabriknya. Naas ya, kalian bayangkan. Ketika pabriknya sudah dibangun, ternyata hancur lebur, dibombardir oleh Amerika Serikat. Karena waktu itu kan lagi perang dengan Jepang. Hancurlah pabriknya. Coba kalau itu menimpa kali kita. Udah bikin tugas baik-baik, pas mau dikirim tiba-tiba kuotanya habis. Gitu, gimana perasaan ya? Udah bikin udah ngerjain, udah ngebantu di rumah, tiba-tiba ada masalah. Nah, ini seperti itu ya. Kemudian dicoba lagi, dibangun lagi. Ternyata Honda ini dia berhasil membangun lagi pabriknya. Kalau di yang ketiga tadi hancur karena diserang oleh Amerika, yang keempatnya hancur lagi karena ada gempa bumi. Aduh, ya gimana ya perasaan kita. Itu udah hancur lagi. Karena ini mental climbers tersebut, ya tetap walaupun sudah gempa bumi bikin lagi. Pas habis dibikin, diperbanyak produksinya ring piston tersebut, ternyata karena selesai Perang Dunia Kedua, akhirnya tidak ada lagi pemasaran mobil. Jadi percuma bikin banyak alat mesin, tetapi mobil sudah dihentikan, tidak banyak dipakai karena baru saja selesai Perang Dunia Kedua. Akhirnya bangkrut lagi. Kebayangkan? Gadai, ditolak, bekerja keras, dibom oleh Amerika, bekerja keras lagi, hancur oleh gempa, udah gitu bangkrut. Kalau kita makan sudah stres. Tapi ini kan tipe climbers. Akhirnya waktu itu dia ngelihat karena orang habis Perang Dunia Kedua, akhirnya banyak yang pakai sepeda. Gak habis ide nih Honda tersebut. Kemudian dia gini, saya punya ide nih. Sepeda ini saya akan tempelin mesin kecil.
Jadi di sepeda tuh ditempel mesin lah gitu lah. Jadi akhirnya kan tapi kan masalahnya nggak ada modal, nggak ada yang tertarik gitu ya. Kemudian Honda dia bilang lagi, akhirnya dia mengirim surat ke 18.000 toko sepeda se-Jepang. Kalian bayangkan, dia keliling ke 18.000 toko sepeda agar bisa kerjasama, nawarin kerjasama. Nih saya punya mesin buat menggerakin sepeda. Kira-kira disebar. Oke, kita tanya dulu ya yang di sini. Kalian pernah nggak bertanya pelajaran ke lebih ke 20 orang? Jadi ternyata orang sukses itu nggak yang kalahan ya, nggak yang FSMR kata Sunda mah gitu. Akhirnya dia surati 18.000 toko sepeda itu agar bisa kerjasama. Bayangkan, hampir bangkrut 5 kali. Tidak berhenti, terus-menerus. Hari ini, motor Honda, mobil Honda, Bapak yakin lah yang di sini hadir semua, ini yang hadir berapa orang ya? Ini hadir 33 orang. Bapak sangat yakin, yang 33 orang ini, Bapak sangat yakin, salah satu motornya, kalau tidak Yamaha pasti Honda. Atau kalau ayah ibunya yang punya mobil, walaupun banyak mobilnya, salah satunya mesti ada di antara 33 keluarga ini yang mobilnya Honda. Jadi sekarang Honda ini memperkerjakan 100.000 orang di Amerika dan Jepang. Dan menjadi perusahaan otomotif terbesar di dunia. Karena apa? Karena keliru awalnya. Keliru merencanakan. Maksudnya dia berusaha untuk merencanakan tetapi tidak pada waktunya akhirnya salah. Bukan merencanakan kekeliruan, bukan ya. Sempat keliru, sempat salah. Tapi dia tidak berhenti. Oke, lanjut. Slide selanjutnya. Nah, ini ya. Jadi mana? Coba adik-adik pilih. Mau jadi quitters yang serba jadi dan sukses hanya dengan melamun dan bermimpi jadi idola, atau hanya dengan undian, atau misalkan kira-kira kalian pengen jadi punya kuota 100.000, kemudian bercita-cita jadi YouTuber dan waktu sebulan ada pengikut 1.000 misalkannya, atau bikin kreasi TikTok, harapannya nanti tiap hari ada yang add terus tiba-tiba, nah itu quitter. Atau kita yang jumpers ya mulai berusaha tapi yang udah tercapai nih pengikutnya 100 sudah santai gitu. Minimal punya target. Lanjut slide-nya. Nah, oleh karena itu, mulai hari ini jangan bilang his fault, her fault. Orang yang ngeluh cuma nyalahin salah dia, salah mereka, salah. Bukan aku yang salah. Nah, kalau memang kita pernah mau punya kesalahan dan itu ada kesalahan diri kita, ngaku saja. Ini gara-gara saya kok. Nah, jadi akhirnya jangan mencari kambing hitam. Karena kambing hitam itu nggak ada di rumah kalian ya. Adanya di kandang ya. Maksudnya jangan mencari kesalahan ditujukan ke orang lain. Apalagi cari kambing hitam ya. Kambing putih juga nggak ada kayaknya. Jadi sekarang jangan terlalu mencari-cari kesalahan itu alasan demi alasan. Lanjut slide-nya. Nah, pernah ada katanya pemuda. Jadi salah satu, Bapak akan bacakan saja 2 kisah singkat. Jadi pernah ada satu pemuda, dia lagi duduk di pinggir sungai, kemudian ada jambu batu yang ngangkleng. Apa ngangkleng ya bahasa Indonesianya ya? Ada yang apa? Bunga si jambu itu hanyut. Kemudian dimakan oleh pemuda tersebut jambunya. Pas habis nikmat, enak, dia ingat, ini jambu punya siapa ya katanya. Jangan-jangan ini yang punya jambunya nggak ikhlas. Akhirnya si pemuda tersebut dia terus nyari ke atas, nyari tempat di mana ada pohon jambunya. Ternyata ditemukan di atas ada sebuah rumah, ada pepohonan, ada jambu tangga, ada pohon jambu di sana. Kemudian dia tahu bahwa jambu itu jatuh dari pohon tersebut. Kemudian dia ketok-ketok, tok, Assalamualaikum. Ya pas dibuka kakek. Kek, ada apa nak? Mohon maaf kek, saya di hulu sungai itu melihat ada jambu yang hanyut. Saking laparnya saya makan, tapi belum izin ke kakek. Ternyata ini jambu punya kakek. Kata si kakek, ini orang jujur amat ya mengulai kesalahan. Ya kek, mohon maaf saya salah.
Ya, baik ya, 5 menit lagi. Katanya, karena kamu salah, aku akan hukum. Apa hukumannya, Kek? Pokoknya, hukuman yang aku tentukan harus kamu terima. Karena telah memakan buah jambu. Ya, siap. Kata kakeknya gini. Mulai besok, kamu harus menikahi putri saya. Ternyata putrinya cantik banget ya, putri kakek tersebut. Berpendidikan, ternyata gara-gara kejujurannya, mengakui kesalahannya, akhirnya dikasih putrinya ya, untuk menjadi jodohnya dengan pemilik jambu tersebut. Wah, hebat kan? Karena mengakui kesalahan. Ayo, siapa yang suka mengakui kesalahan? Karena waktunya sedikit, kita lanjut slide-nya. Nah, oleh karena itu, perubahan itu kan butuh proses, lakukan sekarang ya. Sekali lagi ya, lakukan sekarang, hari ini, setelah kita bertemu.